Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Rabu, 21 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 15 ayat 1-8. Yesus, pokok anggur yang benar dan panggilan untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes bab 15 ayat 1-2. Firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8 adalah bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang pentingnya tetap tinggal di dalamnya dan menghasilkan buah yang berlimpah. Yesus menggunakan metafora pokok anggur untuk menjelaskan hubungannya dengan para pengikutnya. Ia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yesus melanjutkan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yesus menegaskan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Yesus menegaskan bahwa ia adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Kita adalah ranting-ranting yang harus tetap tinggal di dalam pokok anggur untuk menghasilkan buah yang berlimpah. Yesus adalah sumber kehidupan rohani kita. 2. Pentingnya tinggal di dalam Yesus. Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalamnya dan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dengan tetap tinggal di dalam Yesus, kita akan mampu menghasilkan buah yang berlimpah dan memuliakan Bapa. 3. Membersihkan dan memangkas. Yesus menjelaskan bahwa setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan oleh Bapa supaya dapat berbuah lebih banyak lagi. Proses pemurnian ini mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah bagian dari rencana Allah untuk membuat kita lebih baik dan lebih berbuah. 4. Menghasilkan buah yang berlimpah. Menghasilkan buah yang berlimpah adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati. Buah ini mencerminkan kasih, kebaikan, kesabaran, dan segala kebajikan yang dihasilkan dari hidup yang tinggal di dalam Yesus. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat tetap tinggal di dalam Yesus, membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita, dan menghasilkan buah yang berlimpah untuk memuliakan Allah. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Tinggal di dalam Yesus. Renungkan sejauh mana kita tinggal di dalam Yesus dan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Apakah kita mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? 2. Menghasilkan buah rohani. Evaluasi sejauh mana kita menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Apakah kita mencerminkan kasih, kebaikan, kesabaran, dan kebajikan yang dihasilkan dari hidup yang tinggal di dalam Yesus? 3. Proses pemurnian. Bagaimana kita bisa menerima proses pemurnian yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita? Apakah kita siap untuk menerima pemangkasan yang mungkin menyakitkan, tetapi berguna untuk membuat kita lebih berbuah? 4. Memuliakan Allah melalui buah. Renungkan bagaimana buah yang kita hasilkan dapat memuliakan Allah. Apakah tindakan kita memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain? 5. Menjadi murid Yesus yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus yang sejati? Apakah kita tinggal di dalam Yesus, mengikuti ajaran-Nya, dan menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kita? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam tinggal di dalam Yesus. Membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita, dan menghasilkan buah yang berlimpah untuk memuliakan Allah. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.